Onim telah melahap Jagure. Mulut Onim bisa melebar seperti karet. Tubuh besar Jagure dia lahap. Jagure berusaha memberontak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan, Jagure mulai tidak bergerak. Onim mulai menelannya bulat-bulat. Pemandangan yang sangat mengerikan. Itu bukanlah sebuah pertarungan, tetapi malah seperti predator yang sedang memangsa buruannya. Onim bersendawa setelah menelan bulat-bulat Jagure. Aduh, kenapa aku memakannya? Malang sekali nasibmu, Jagure. Onim menangis terseduh-seduh. Jagure dan Onim memanglah musuh karena berbeda penguasa. Tetapi mereka secara tidak sengaja telah menjalin persahabatan yang sulit dijelaskan. Onim pastinya sangat menyesal telah menelan Jagure. Tetapi rasa lapar Onim tidak bisa ditahan saat dia melihat sesuatu yang bisa dia makan. Sungguh konyol mereka, Kata seorang pimpinan wilayah musuh, Tantra. Tantra adalah makhluk yang mampu mengendalikan roh. Kedua senjata anehnya mampu menghisap jiwa seseorang. Semasa hidup, dia adalah seorang dukun sakti pemakan manusia. Asalnya tidak diketahui. Dia juga ahli dalam membangkitkan makhluk yang sudah mati untuk menjadi pasukannya. Tetapi tidak semua makhluk bisa dia bangkitkan. Hanya makhluk yang tingkatannya berada di bawahnya saja. Onim masih menangis terseduh-seduh. Namun sesaat kemudian dia berhenti menangis dan memegangi perutnya. Onim nampak kesakitan. Dia berguling-guling dan menghantam tanah berkali-kali untuk menahan rasa sakitnya. Wah, sakit sekali. Apa ini? Onim berteriak sangat kencang, dan akhirnya perut Onim meledak dan tercabik-cabik. Saat itu juga muncul Jagure dari dalam perut Onim. Berlumuran zat hijau asam lambung Onim. Onim seketika tumbang dengan perutnya yang berlubang. Salah satu pimpinan wilayah Onim gugur secara mengenaskan. Salahmu sendiri, tiba-tiba memakanku. Apa ini? Tolong, apa ini? Jagure tidak menyadari bahwa dia diselimuti oleh asam lambung yang mematikan. Asam lambung Onim lebih panas daripada lahar. Perlahan tubuh Jagure meleleh dan akhirnya dia juga tumbang. Satu lagi, pemimpin wilayah telah gugur. Pertempuran antara Onim dan Jagure tidak ada pemenangnya. Mereka sama-sama mati di area pertempuran. Benar-benar konyol. Bisa-bisanya makhluk macam mereka menjadi suatu pimpinan wilayah. Benar-benar bodoh, ucap Tantra. Jangan merasa sok hebat, Tantra. Bagaimana jika kau bertarung denganku sekarang? Tantang Kifaya. Tantra dan Kifaya sama-sama memiliki elemen kegelapan. Keduanya pernah bertarung sebelumnya beberapa ratus tahun yang lalu dan tidak ada pemenangnya. Sudah lewat ratusan tahun, akhirnya mereka bertemu kembali. Sangat tidak terduga, pertarungan antara Onim dan Jagure menimbulkan suasana yang menyeramkan. Kedua belah pihak tidak ada pemenangnya, sama-sama gugur di area pertempuran. Bekas pertarungan Onim dan Jagure masih terasa hangat di pikiran mereka. Tetapi kedua pimpinan wilayah, Kifaya dan Tantra, sudah mulai memanas. Kifaya menghilang di antara kegelapan dan muncul di tengah area pertempuran. Sedangkan Tantra berjalan santai menyusulnya. Angin sedikit berhembus di antara celah-celah tempat mereka berdiri. Aura hitam yang gelap menyelimuti Kifaya seperti api hitam yang berkobar tertiup angin. Tantra memainkan kedua senjatanya dengan lihai. Aura merah bercampur hitam menyelimuti tubuh Tantra. Begitu juga dengan kedua senjatanya yang sepertinya sangat mematikan. Amitabha, kenapa tindakan tidak terpuji ini harus dilakukan? Ucap Naraya. Oh, memangnya kau bisa menghentikannya, Biksu Naraya?
sahut Faras yang masih memejamkan matanya. Amitabha, tidak, aku hanya menggerutu seorang diri dan tidak berharap akan ada yang berkomentar atas ucapanku, jawab Naraya. Faras melanjutkan tidurnya. Shira masih gemetaran. Mereka tidak tahu apa yang mengganggu dirinya. Menurut Tori, Shira tidak akan terganggu dengan kemunculan semua pimpinan wilayah yang ada. Pasti ada sebab lain kenapa Shira begitu waspada hingga gemetaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Shira? Tapi dia terus berdiri di sana dengan tatapan serius dan waspada, ucap Tori penasaran. Aku juga tidak tahu, suamiku, balas Sinta. Mereka tidak mengerti apa yang sedang Shira lakukan. Dia terus gemetar sambil memegang kedua senjatanya dengan erat. Kifaya dan Tantra masih saling berhadapan tanpa melakukan apa-apa. Mereka berdua sama-sama memancarkan energi yang besar dan tidak sama-sama memiliki celah sedikit pun. Bagi yang tidak tahu, mereka berdua hanya saling pandang dan terlihat membosankan. Tetapi yang sebenarnya, mereka berdua sudah memulai pertarungannya. Ini disebut pertarungan mental. Lengah sedikit saja bisa menjadi malapetaka. Hei, mau sampai kapan kalian berdiri di sana? Teriak Ganesh. Diamlah Ganesh, kau ini memang sangat berisik, ucap Inai. Bisakah kau diam? Tidak usah pedulikan aku bicara, Inai. Suaramu itu sangat menjengkelkan, Ganesh. Apa kau bilang, Inai? Shh, kalian diamlah. Aku tidak nyaman mendengar kalian bercakap. Sambil meregangkan badan, Faras mengatakan. Ganesh dan Inai langsung terdiam. Mereka tidak mau menyinggung Faras yang sedang istirahat. Para pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu tidak pernah mau menyinggung Faras maupun Bahgun. Mereka berdua seperti hukum berjalan yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. Cukup lama Kifaya dan Tantra saling menatap, tapi akhirnya salah satu dari mereka mulai beraksi. Kifaya tiba-tiba lenyap menjadi kabut hitam yang menyebar di area pertempuran. Tantra tetap berdiri di tempat, tidak sembarangan bergerak. Kabut hitam mulai mengelilingi Tantra. Di belakang Kifaya sudah siap menikamnya dengan senjata khusus miliknya. Tantra dengan mudahnya menangkis setiap serangan tersembunyi yang dilancarkan Kifaya. Tantra tidak memiliki titik buta. Dia mampu melihat dari segala arah. Matanya ada di mana-mana. Tantra mengendalikan roh yang sudah dia sebar sebagai matanya. Tantra beberapa kali menyerang balik, tapi yang dia serang hanyalah asap hitam yang menyerupai Kifaya. Sepertinya kejadian ratusan tahun yang lalu akan terulang kembali. Duel terlama yang pernah terjadi antara kedua pimpinan wilayah. Dulu mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun berduel tanpa ada pemenangnya. Ini mulai membosankan, kata Haris. Mari kita percepat situasi ini, kata salah satu pimpinan wilayah musuh, Yasop. Yasop adalah seorang pembunuh profesional. Awalnya, sebelum tiba di gerbang neraka, asal-usulnya tidak diketahui. Konon, dia pernah membunuh lebih dari 500 orang hanya untuk kesenangan. Dia menjadi siluman setelah dihukum gantung dan bangkit dari kematian dan meneror siapapun yang dia temui. Hukum alam tetap berlaku. Dia akhirnya masuk gerbang neraka. Dari semua pimpinan wilayah, dia adalah penghuni neraka yang baru-baru ini masuk gerbang neraka. Yasop menghilang dan tiba-tiba berada di belakang Kifaya. Kifaya langsung terjatuh di tanah. Yasop bisa tahu di mana Kifaya berada karena insting membunuhnya. Siapa kau ikut campur, Kak? Tantra tidak menyia-nyiakan kesempatan saat Kifaya teralihkan oleh Yasop. Kedua senjata aneh Tantra
menyayat Kifaya dan melahap energi hitam yang ada padanya. Kifaya tidak bisa berbuat banyak. Dia terhisap sampai kering oleh senjata Tantra. Tidak ada yang menyadari bahwa Tantra dibantu oleh Yasop karena kabut hitam yang menutupi area pertempuran. Setelah kabut hitam hilang, sudah diketahui siapa pemenangnya. Tubuh Kifaya mengering dan sangat mengenaskan. Pemenangnya adalah... Tiba-tiba, kabut hitam berkumpul kembali. Tubuh Kifaya diselimuti kabut hitam tersebut dan beberapa saat kemudian, Kurang ajar, beraninya kalian main keroyokan. ucap Kifaya tidak terima. Meskipun Kifaya selamat dari maut, dia tetap mengalami kerugian. Sebagian jiwanya telah dihisap oleh Tantra. Kifaya bukan lagi lawan baginya. Apa maksudmu kawan? Tanya Caraka. Dia ikut campur dalam pertarungan kami. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengalami kerugian seperti sekarang, Kata Kifaya sambil menuju Yasop. Hei anak baru, benarkah yang dia katakan? Tanya Ukpar. Tidak, dia dari tadi di sini. Hares menegaskan. Kalian semua memang kumpulan pengecut hina. Ucap Kandra. Hei, siapa yang kau maksud pengecut? Yasop dari tadi di belakangku. Jangan asal bicara kau. Ucap Hares tidak terima. Benar-benar mengganggu istirahatku. Kedua mata Faras terbuka lebar. Faras tiba-tiba berada di belakang Yasop dan langsung menyerangnya. Kepala Yasop membentur tanah hingga kepalanya masuk ke dalam tanah yang keras itu. Yakob dilempar oleh Faras ke tengah area pertempuran. Kau, beraninya kau. Iya. Hares mencoba memukul Faras, tetapi hanya mengenai tanah yang membuat seluruh wilayah berguncang. Tidak ada gunanya lagi pertarungan satu lawan satu. Mereka sudah mengingkari kesepakatannya, Ucap Faras. Faras tahu segalanya. Meskipun dia memejamkan mata, dia bisa melihat keseluruhan wilayah dengan detail. Jika Nuk adalah juru bicara Raja Abimanyu dan Bagun sumber informasi, maka Faras adalah mata Raja Abimanyu. Faras bahkan mampu melihat ke seluruh penjuru gerbang neraka. Dalam tidurnya, Faras bukan berarti dia pemalas. Saat Faras memejamkan kedua matanya, dia mampu melihat apapun yang ingin dia lihat. Tidak perlu banyak bicara lagi, Ucap Ekna. tidak ada pilihan lain jika begitu. Kalingga maju, bersiap apapun yang akan terjadi. Ini akan menyenangkan. Tidak bisa dihindari lagi. Hanya karena kecerobohan Yakob, semua para pimpinan wilayah mulai saling berhadapan. Sudah tidak ada lagi kepercayaan. Puluhan pimpinan wilayah serentak saling menyerang. Suara gemuruh langkah mereka seperti mau meruntuhkan wilayah tersebut. Tidak bisa dihindari lagi. Akhirnya, pecah pertarungan serentak antara keseluruhan pimpinan wilayah. Nak, mundurlah. Perintah Mbah Sabar. Rombongan Tori memang tidak ingin ikut terlibat dalam pertarungan mereka dan memilih untuk mundur menjauh dari area pertempuran. Namun, Shira masih tetap berdiri tidak bergerak dari tempatnya. Mereka tidak bisa membujuk Shira. Terpaksa, Tori dan lainnya meninggalkannya. Ada yang ketakutan sampai dia gemetar, tidak bisa bergerak. Mati saja kau, Ucap salah satu pimpinan wilayah musuh, Charis dan Choris. Mereka adalah makhluk seperti ikan. Charis dan Choris adalah kembar. Mereka tidak bisa dipisahkan. Meskipun kemampuan individu mereka lemah, jika mereka bersama bisa mengimbangi pimpinan wilayah lainnya. Sungguh sangat tidak beruntung. Kedua makhluk kembar itu dalam keadaan santai saja. Shira tidak kenal ampun, apalagi ketika Shira dalam kondisi marah. Kedua makhluk kembar itu terbelah menjadi dua hanya dengan sekali langkah. Dalam sekejap, Charis dan Choris terbelah menjadi dua. Satu lagi,
pimpinan wilayah gugur di tangan Shira. Meskipun Charis dan Choris termasuk pimpinan wilayah yang tidak begitu kuat, membunuh mereka tidaklah mudah. Namun, Shira melakukannya hanya dengan sekali gerakan. Siapa makhluk satu ini? Batin Faras. Pemimpin lainnya sebagian hanya melirik sebentar ke arah Shira. Mereka pastinya memiliki pikiran yang berbeda menanggapi tentang Shira. Bora hanya terdiam melihat aksi Shira. Cara membunuh Shira sangat cepat. Hanya sekejap mata, musuh langsung tumbang terbelah menjadi dua. Kawanku, kau sudah paham sekarang, Bora? Ucap Caraka. Bora hanya diam. Untungnya dia tidak gegabah saat itu. Amitabha, sungguh situasi yang berbahaya. Aku jadi mulai mengantuk, sahut Naraya. Jangan tidur kawanku. Kau akan melewatkan sesuatu yang menarik. Kita tidak perlu juga untuk turun tangan. Caraka hanya khawatir jika Naraya tertidur, akan merepotkan jika Naraba bangkit. Di sisi lain, pertarungan dua saudara terlihat sangat sengit. Dua ekor manusia burung saling tikam di udara dengan berbagai elemen yang melengkapinya. Angin puting beliung berputar-putar diselimuti oleh api yang berkobar, disambut oleh petir berbagai macam warna yang menyambar. Kegelapan seakan sirna akibat dari pertarungan mereka. Di udara terlihat berwarna-warni indah namun mengerikan. Kandra dan Kalingga berterbangan saling menyerang. Suara gemuruh pertarungan di mana-mana. Wilayah Gandra mungkin tidak akan bertahan lama jika semua pimpinan wilayah tidak segera menghentikan pertarungan. Kandra, tidak semestinya kita bertarung. Ucap Kalingga berhenti menyerang. Kau itu memang pengecut hina, pengkhianat hina. Tidak ada baiknya dalam dirimu, Kalingga. Aku menyesal membelamu mati-matian dulu. Jawab Kandra. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Kandra. Situasi yang memaksaku untuk mengkhianati Raja Abimanyu. Jika tidak aku lakukan, aku pasti akan mati. Jelas Kalingga. Kau seorang Raja Wali Putih, tapi nyalimu seperti seekor burung pipit. Kau benar-benar membuat malu klan burung. Kandra sudah terlanjur kecewa. Terserah apa yang ingin kau katakan, Kandra. Lagi pula, aku bukan lagi bagian dari klan burung. Aku masih menghormatimu karena persaudaraan dan pertemanan kita di masa lalu. Jika kau terus menyulitkan aku terpaksa harus melawanmu. Kalingga kembali menyebarkan apinya, disusul angin puting beliung yang menyedot apinya hingga menjadi pusaran api yang dahsyat. Semenjak kau mengkhianati Raja Abimanyu, aku sudah tidak menganggapmu sebagai teman. Suatu saat kau pasti juga akan mengkhianatiku jika kau dalam posisi yang sama. Dari berbagai jenis petir bersatu, petir tingkat pertama kuning hingga petir tingkat ke-9 hitam. Kandra tidak main-main menghadapi Kalingga, begitu juga sebaliknya. Akhirnya jadi kacau. Ucap Yasop sambil menghindari area pertempuran. Yasop tidak suka dengan pertarungan secara terbuka. Dia lebih suka menyerang diam-diam. Yasop celingukan mencari musuh yang lengah, dan kebetulan tidak jauh dari tempatnya ada seorang makhluk yang berdiri diam. Mangsaku adalah kau. Yasop menghilang dan langsung berada di belakang sosok yang sedang menggunakan jubah merah sedang berdiri diam. Kedua tangan Yasop yang seperti belalang sembah siap mencabiknya. Yasop, hindari dia! Teriak Haris. Sungguh sial bagi Yasop. Mungkin Yasop adalah seorang pembunuh profesional, tapi yang dia hadapi juga seorang pembunuh jauh lebih lihai dibandingkan Yasop. Kepala Yasop menggelinding di tanah sebelum dia berteriak.
Sekali lagi, Sira membunuh salah satu pimpinan wilayah. Yasop telah gugur. Yasop! Hares yang tadinya diam menjadi penonton, berlari menghampiri Yasop. Seluruh area bergetar karena langkah Hares. Kurang ajar, berani kau membunuh Yasop! Hares sangat marah melihat Yasop berdiri tanpa kepala. Sira kini diincar oleh Hares yang tengah dilanda kemarahan. Yasop dikenal sangat baik kepada Hares, walaupun Yasop belum lama berada di gerbang neraka. Saat pertama kalinya Yasop tiba di gerbang neraka, dia langsung bertemu dengan Hares. Karena sikap humor Yasop, Hares sangat menyukainya. Tidak pernah ada makhluk penghuni gerbang neraka yang mampu membuat Hares tertawa, kecuali Yasop seorang. Kematian Yasop pastinya membuat Hares marah besar. Hares berlari sangat cepat dan hendak menerjang Sira. Saudara! Minggir kau! Langkah Hares terhenti, terbentur dinding yang tidak terlihat. Sabrani terpaksa ikut masuk ke dalam pertempuran. Mau bagaimanapun juga, Sira dulunya adalah rekan seperjuangan hidup dan mati saat melindungi kerajaan langit. Sabrani tidak lagi main-main, dia benar-benar serius menghadapi Hares. Kurang ajar, minggir! Hares berkali-kali memukul penghalang Sabrani, namun Sabrani sudah mulai tampak kepayahan. Hares terpukul mundur oleh serangan tongkat Caraka. Kawanku, mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Jika kau menginginkan pertarungan, hadapi aku. Tantang Caraka. Amitabha. Naraya juga menghampiri Caraka. Minggir kalian berdua! Soma, bantu aku menyingkirkan mereka! Kata Haris kesal. Kenapa harus aku? Ini sangat merepotkan. Jawab salah satu pimpinan wilayah, Soma. Soma adalah iblis terbang. Dia memiliki tanduk yang panjang. Dia juga salah satu penghuni terlama di gerbang neraka dan salah satu makhluk tertua. Soma juga dikatakan dekat dengan penguasa yang memiliki hak istimewa seperti Faras. Asal-usulnya tidak diketahui. Pada dasarnya, Soma pendiam dan tidak suka banyak bertingkah seperti pimpinan wilayah lainnya. Hanya kau yang diam saja. Cepat bantulah aku, Soma. Sungguh merepotkan. Ini merepotkan. Jawab Soma berjalan pelan. Setiap langkah Soma meninggalkan bekas api hitam di tanah. Ini akan merepotkan jika mereka berdua maju. Ucap Caraka. Amitabha. Terima kasih atas bantuan kalian, ucap Sabrani. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah masalah kami. Kalian yang bukan penghuni di sini tidak perlu ikut campur, jelas Caraka. Bora, tempat ini tidak lama lagi pasti akan runtuh. Tolong bawa cucuku dan rekannya pergi dari sini, pinta Mbak Sabar. Aku tidak bisa lagi membuka portal untuk pergi dari sini, Sabar. Ini sudah menjadi batasku karena memanggil semuanya kemari, jelas Bora. Ini harus segera dihentikan. Jika tidak, wilayah ini akan segera runtuh cepat atau lambat, lanjut Mbak Sabar. Memangnya kau bisa menghentikan mereka, Sabar? Mana mungkin aku bisa melakukannya, Bora. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Sabar, wilayah di mana mereka berdiri sudah rusak parah. Tanah sudah mulai terbelah. Suara gemuruh pertarungan ada di mana-mana yang membuat di setiap sisi wilayah mengalami kerusakan parah. Mereka juga tidak bisa pergi begitu saja. Pertarungan mereka hanya sebagian kecil karena perintah. Selebihnya adalah dendam pribadi masing-masing pimpinan wilayah. Kau tidak banyak berubah. Tampangmu masih saja menjengkelkan, kata Utpar. Setidaknya aku tidak sejelek dirimu, Utpar.
kata salah satu pimpinan wilayah, Karats. Karat juga seorang siluman ular. Dia hampir mendapatkan wujud sempurnanya. Karats berasal dari mesin kuno. Konon, Karats adalah seorang pangeran putra mahkota yang sangat tampan semasa hidupnya. Dia memiliki banyak koleksi piaraan berbagai macam ular. Karena kecintaannya terhadap ular, dia bahkan menikahi seorang siluman ular yang sangat cantik. Namun, siluman ular yang menjadi istrinya dibunuh atas perintah ayahnya. Karats yang dilanda emosi menghancurkan seluruh istana tempat tinggal orang tuanya. Ribuan ular berbisa dilepaskan. Hanya dalam waktu semalam, seluruh penghuni istana dan semua penduduk sekitar mati keracunan. Karats frustasi, kemudian memakan istrinya yang seekor siluman ular. Kemudian Karats berubah menjadi siluman ular. Kemudian Karat menemukan lubang seperti gua. Karat tidak tahu bahwa itu adalah portal menuju gerbang neraka, dan dia masuk begitu saja. Pertarungan antara pimpinan wilayah tidak bisa dihentikan. Kandra dan Kalingga bertarung di udara, bisa meruntuhkan langit. Hares, Soma, Caraka, Naraya, dan pimpinan wilayah lainnya tidak menyadari bahwa wilayah yang mereka tempati sudah mulai runtuh. Hal buruk bisa saja terjadi di kedua belah pihak, namun tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Perlahan, area pertempuran menjadi runtuh. Wilayah itu tidak akan mampu menahan gelombang energi besar yang dipancarkan oleh para pimpinan wilayah. Jika wilayah ini runtuh, akan menimbulkan bencana yang akan merugikan semuanya. Cukup, hentikan Ganesh. Wilayah ini akan segera runtuh, kata Ekna yang bertarung di sisi Ganesh dan Inai. Tidak perlu diteruskan lagi jika begitu. Kau paham situasinya kan? Kata Ganesh dengan pimpinan musuh. Apa boleh buat? Anggap kali ini kalian beruntung, kata salah satu pimpinan, Ligor. Ligor adalah makhluk siluman macan tutul berjenis kelamin jantan. Ligor sangat kuat dan cepat, dan memiliki insting membunuh yang mengerikan. Ligor adalah prajurit Romawi semasa dia hidup. Dia adalah prajurit biasa dari keluarga bangsawan rendah. Karirnya cepat naik karena kemampuannya yang luar biasa. Saat Ligor di puncak karirnya, menjadi salah satu jenderal di sebuah pasukan besar. Dia membunuh seorang dukun karena meramal dirinya bahwa jabatannya tidak akan bertahan lama. Sebelum dukun itu mati, dia mengutuk Ligor menjadi siluman. Beberapa hari setelah itu, perubahan fisik Ligor mulai berubah. Karena frustasi, dia hendak bunuh diri melompati jurang dan malah tiba di gerbang neraka. Hehehe, memang ini adalah nasib baik kalian. Hehehe, kata salah satu pimpinan wilayah, Harda. Harda adalah seekor reptil besar, perwujudan antara manusia dan buaya. Asal-usulnya tidak diketahui. Pengikut Harda semuanya berwujud reptil. Dia juga memakan semua jenis daging, memangsa musuh maupun sekutunya sendiri jika berada di wilayahnya. Sayang sekali Inai. Kali ini kita tidak bisa bersenang-senang lebih lama, kata salah seorang pemimpin wilayah, Patra. Patra adalah wanita yang dibangkitkan oleh Tantra. Meskipun demikian, Patra sangat membenci Tantra yang tidak diketahui penyebabnya. Patra dulunya adalah seorang penyihir jahat yang kerap mengorbankan anak-anak sebagai tumbal untuk kepentingannya sendiri di jalur iblis. Dia mati dibakar bersamaan dengan rumahnya oleh sejumlah orang. Lalu, jiwa Patra terhisap ke dalam gerbang neraka dan kemudian dibangkitkan kembali oleh Tantra. Tubuhnya terbuat dari kumpulan sisa-sisa makhluk yang mati di gerbang neraka. Pertempuran masih berlangsung. Hanya beberapa saja yang menghentikan pertarungan. Area pertempuran sudah sangat kacau. Seluruh wilayah sudah hancur sangat parah. Hanya menunggu waktu sampai wilayah di sekitar benar-benar runtuh. Cukup, hentikan pertarungan kalian. Suara yang cukup jelas terdengar di telinga mereka, tetapi mereka tidak tahu dari mana asal suara itu berasal. Seluruh pimpinan sempat berhenti bertarung sejenak, lalu melanjutkannya kembali. Mereka tidak peduli siapa yang barusan mengatakan, "Hentikan!" Gelombang suara yang begitu kuat.
Pengikut Mbah Sabar yang rata-rata memiliki kemampuan rendah langsung tumbang mendengar suara tersebut. Shira semakin bergetar. Dia mencari sumber suara yang barusan mereka dengar. Sudah cukup, hentikan semuanya. Apa kalian bodoh tidak mengenali suara ini? Kata salah satu pimpinan wilayah, Ethan. Salah satu makhluk dengan wujud setengah ular dan manusia, tetapi jauh lebih baik daripada Utpar yang masih berwujud ular. Ethan berasal dari dinasti Qin, zaman yang lebih tua dari zaman Igna berasal. Ethan hanyalah seorang bandit gunung, tetapi dia menguasai lebih dari 1000 klan bandit dan menobatkan dirinya sebagai kaisar gunung. Ethan bahkan ditakuti oleh kekaisaran Cina saat itu. Konon, runtuhnya dinasti Qin ada campur tangan Ethan dan beberapa tokoh yang terkait pada saat itu. Ah, ini adalah suara dari penguasa. Tidak salah lagi, kata Soma. Pertempuran langsung berhenti. Suasana menjadi kelam dan menegangkan. Seluruh pimpinan wilayah musuh semuanya langsung tertunduk. Kemudian muncul sosok berjubah hitam turun dari langit yang masih bergolak.